Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pemrograman berbasis objek atau PBU akan mempresentasikan tentang tugas akhir yaitu proyek tentang yang berjudul MonQ, sebuah aplikasi manajemen keuangan. Sebelum itu, alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Nurfedansyah Krisna Pratama Putra dengan NIM 212410102063, kemudian Eka Prasetya Nugraha NIM 212410102074, dan yang terakhir Rahel Jesse Yunita dengan NIM 212410102083. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Di era perkembangan teknologi yang semakin hari berkembang sangat pesat, internet merupakan salah satu penunjang dari perkembangan teknologi. Di revolusi industri 4.0, mempengaruhi kehidupan masyarakat terhadap teknologi dan mengambil alih peran penting dalam kehidupan. Di samping adanya perkembangan teknologi, membuat pengeluaran yang dibutuhkan lebih banyak. Manajemen keuangan sangat dibutuhkan di tengah berkembangnya teknologi saat ini. Istilah manajemen keuangan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, yang kemudian berkembang pesat di bidang industrinya dan mengakibatkan permasalahan baru, yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan dan untuk membiayai operasi perusahaan, sehingga muncullah manajemen keuangan yang dikemukakan oleh Husein Sutisna. Menurut KBBI, manajemen memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk menggapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kami ingin membuat sebuah program manajemen keuangan dengan tujuan membantu masyarakat dalam mengatur keuangan mereka, terutama dalam menggapai target yang diinginkan. Konsep manajemen yang akan kami buat terinspirasi dari aplikasi Bibit, di mana penggunanya untuk mengatur dan menginvestasikan keuangan. Salah satu konsep membantu pengguna untuk menyimpan data keuangan mereka. Pengguna dapat mengupdate data keuangan mereka dengan menginputkan saldo pengguna. Poin yang selanjutnya yaitu ruang lingkup aplikasi. Dalam mengembangkan aplikasi sederhana ini yang GUI-nya menggunakan WX Form Builder, pada program aplikasi manajemen ini, pengguna dapat membuat akun di dalamnya dengan akun tersebut pengguna dapat menjalankan aplikasi ini. Pengguna dapat menginputkan data target yang ingin mereka capai dan program akan membuat rincian target yang telah diinputkan oleh pengguna dalam bentuk nominal disertai waktu yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Program ini akan menyimpan data yang telah pengguna inputkan dari data diri, saldo keuangan, dan data pengguna, dan target pengguna. Sasaran dari aplikasi ini yaitu semua kalangan masyarakat karena sifatnya yang general dan user-friendly pada seluruh kalangan. Program ini memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama yaitu registrasi, yang merupakan fitur yang pertama kali muncul ketika memulai program ini. User akan menginput data mereka, kemudian akan disimpan ke dalam database. Yang kedua yaitu mulai menabung. Sebuah fitur mulai menabung memiliki fungsi bagi pengguna untuk memulai dan memasukkan data dari target barang yang akan menjadi tujuan menabung beserta target tanggal mulai dan tanggal berakhirnya menabung. Selanjutnya, menyimpan data. Fitur menyimpan data berfungsi untuk menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna ke dalam database. Lalu, lanjutkan tabungan. Fitur lanjutkan tabungan bisa digunakan bagi pengguna yang sudah memiliki tabungan dan akan melanjutkan tabungan tersebut. Selanjutnya, menampilkan tabungan. Fitur bagi pengguna untuk melihat hasil laporan yang datanya sudah mereka inputkan dan disimpan. Setelah itu ada hapus tabungan, sebuah fitur yang digunakan untuk menghapus tabungan yang datanya sebelumnya sudah ada pada database. Dan yang terakhir yaitu fitur keluar, yang digunakan untuk keluar dari akun yang telah digunakan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu poin 1.3 adalah distribusi tugas. Pada distribusi tugas ini, yang pertama untuk analisis aplikasi, lalu desain frame dikerjakan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, membuat dan manajemen database dikerjakan oleh Rahel. Lalu untuk menyusun laporan akhir dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian untuk membuat fitur registrasi dikerjakan oleh Eka. Fitur mulai menabung oleh Rahel. Fitur menyimpan data oleh Krisna.
Fitur lanjutkan tabungan oleh Eka, menampilkan tabungan oleh Rahel, menghapus tabungan oleh Krishna, dan yang terakhir untuk debugging and testing dilakukan oleh kita secara bersamaan. Nah, selanjutnya yaitu bab 2 tentang desain sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka. Silakan. Baik, agar penjelasan saya lancar, mungkin saya akan off-cam terlebih dahulu ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu desain sistem 2.1 gambaran umum sistem. Nah, jadi ketika program dijalankan, maka akan menampilkan menu login dan menu sign up atau daftar, atau yang biasa disebut itu registrasi. Nah, untuk pengguna baru yang belum memiliki akun harus membuat akunnya dengan mengisi form yang telah disediakan, lalu menekan tombol daftar. Namun, jika pengguna sudah memiliki akun, maka langsung dapat login pada tampilan login dengan memasukkan username dan password, lalu menekan tombol login. Apabila lupa password, kita dapat memilih lupa password, lalu isikan hint yang sudah diisi saat registrasi. Nah, setelah melakukan registrasi tersebut, maka sistem akan menampilkan fitur menu yang terdiri mulai dari menabung, melanjutkan tabungan, menampilkan tabungan, dan bahkan menghapus tabungan. Nah, pada mulai menabung di sini akan menampilkan form yang meminta user untuk menginputkan nama, harga, dan banyak item yang ditargetkan. Kemudian tingkat waktu dan nominal yang diinginkan. Untuk proses menabung, user dapat melihat target menabung di dalam menu lanjutkan tabungan yang telah dibagi menjadi tabungan per hari selama waktu yang diinginkan atau waktu target yang sudah diatur. Sembari menjalani proses menabung, user dapat melihat progres tabungan di menu menampilkan tabungan. Kemudian selanjutnya yaitu 2.2 ya, bisnis, proses, model, dan notasi atau biasa yang disebut BPMN. Mungkin lebih diperbesar. Bismillah. Nah, pada gambar satu di sini ada base. Ya, terima kasih. Nah, mungkin saya bisa menggunakan nah, yang pertama di sini tombol merah, bulatan merah yang artinya memulai program, dan ketika memulai di sini diminta untuk menginputkan nama, nama dan password ke dalam database. Nah, di sini yang diminta diinputkan adalah user. Kemudian dari inputan tersebut akan dicek di database data yang diinputkan dengan data yang ada di database. Apakah sudah ada atau sudah belum? Nah, apakah ketika data itu sudah ada pada database, maka program akan memasukkan data tersebut kepada data user, kemudian masuk ke dalam program tersebut. Nah, namun jika tidak, maka user harus membuat akun baru. Nah, setelah membuat akun baru, user itu diminta untuk menginputkan nama, status, password ke dalam database. Nah, dari inputan tersebut registrasi yang artinya menambah data dalam database. Yang ada di sini adalah data user. Nah, setelah setelah datanya sudah terbaca di dalam database, maka user dapat masuk ke dalam program dan kemudian proses ini selesai ditandai dengan bulatan merah. Lanjut ke bawah. Nah, kemudian di sini ada mulai menabung, di sini juga ada user dan juga database, dimulai dengan bulatan merah. Nah, setelah bulatan merah tersebut, kemudian programnya itu meminta user untuk memilih menu mulai tabungan. Nah, kemudian di sini ada percabangan, yaitu apakah sudah mempunyai tabungan. Nah, jika maaf, ini sebenarnya salah, sebenarnya ini terbalik ya, tidak dengan ianya. Jika sudah mempunyai tabungan, maka di dalam database akan melakukan pengecekan data tabungan di situ di database apakah sudah ada atau belum. Nah, jika belum ada di dalam database, maka user itu diharuskan untuk membuat tabungan.
Nah, juga seperti yang sebelumnya, apakah sudah mempunyai tabungan? Nah, jika user belum mempunyai tabungan, maka user diwajibkan untuk membuat tabungan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah membuat tabungan, maka user diminta untuk mengirimkan target nama barang, harga, dan kategori. Setelah itu mengirimkan tanggal mulai dan berakhirnya tabungan. Nah, dari inputan tersebut, maka data tersebut akan disimpan ke dalam database, yaitu di data detail tabungan. Nah, ini berlaku juga ketika sebelumnya user itu sudah mempunyai tabungan di dalam database sebelumnya. Nah, jika sudah mempunyai data tabungan sebelumnya, maka program akan langsung berjalan ke dalam mulai menabung. Nah, kemudian diakhiri program ini dengan bulatan merah yang artinya finish. Next, gambar ketiga. Nah, gambar ketiga di sini yaitu menampilkan hasil tabungan. Nah, di sini ini dimulai dengan user diminta untuk memilih menu lihat tabungan. Nah, setelah itu maka user juga dapat melihat detail tabungan, di mana data-data yang dapat dilihat oleh user tersebut adalah diambil dari database, yaitu data detail tabungan. Nah, jadi database ini jadi detail tabungan tersebut yang ditampilkan. Nah, setelah itu maka diakhiri dengan bulatan merah artinya finish. Kemudian gambar ketiga, gambar keempat, maaf. Nah, pada gambar keempat di sini ada hapus tabungan. Di sini ada user dan juga database. Nah, yang pertama yaitu user memilih menu daftar tabungan. Nah, kemudian setelah itu memilih tabungan yang akan dihapus. Nah, ketika memilih tabungan yang akan dihapus, maka pada program itu akan ditampilkan data tabungan yang sudah ada. Data-data tersebut diambil dari data detail tabungan. Nah, kemudian setelah memilih tabungan yang akan dihapus, maka user akan menghapus tabungan tersebut, di mana setelah menghapus tersebut, di situ akan menghapus juga data yang ada dalam database. Nah, setelah data di database itu sudah terhapus, nah maka program berhasil yang artinya tabungan terhapus, diakhiri dengan bulatan merah artinya finish. Kemudian diagram objek 2.3 diagram objek. Nah, di sini objek yang pertama yaitu user dari pengguna aplikasi Monkey ini. Nah, di yang pertama di sini mempunyai atribut nama Rahel Jesse, nomor HP 0822 4546 1777, kemudian passwordnya Rahel 123, dan statusnya mahasiswa. Nah, kemudian di atribut pada user kedua di sini ada Eka Prasetya, nomor HP 082 dan sekian, passwordnya Prasetya 123, kemudian statusnya sebagai mahasiswa. Nah, kemudian di user ketiga di sini atributnya yaitu nama Krisna Pratama, nomor HP sekian, passwordnya Pratama 123, statusnya bekerja. Next. Nah, kemudian objek selanjutnya yaitu barang. Nah, pada objek yang pertama, nama item beras 5 kg, harga 50.000, kategori primer. Kemudian yang kedua ada nama itemnya sepatu Adidas, harga 100.000, kategori sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu dengan atributnya nama item laptop, harga 5 juta, kategori tersier. Nah, itu adalah dua tadi adalah diagram objek dari program kami. Kemudian selanjutnya yaitu RD 2.4. Nah, pada entity relationship diagram ini, kemudian di sini terdapat entity status, user, tabungan, kategori, item, dan juga detail tabungan. Nah, pada status ini memiliki atribut ID status, nama status, kemudian di user ada ID user, nama user, nomor HP, dan juga status ID status. Kemudian di tabungan ada ID tabungan, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan juga user ID user. Nah, pada kategori di sini ada ID kategori, jenis kebutuhan, kemudian di item ID item, nama item, harga, dan juga kategori ID. Kemudian yang terakhir pada detail tabungan atributnya yaitu nomor seri, quantity, tabungan, ID tabungan, item, ID item.
Next. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahel. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode dari aplikasi yang kita buat. Nah, di sini untuk yang pertama di sini untuk menampilkan homepage, yang mana pada homepage ini dia akan memanggil create yang ada pada aplikasi kita, create user, yaitu untuk sign up apabila user tidak memiliki tidak memiliki akun. Jadi user nanti akan dimintai untuk sign up terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama di sini ada model pada kategori. Nah, di sini model pada kategori itu ada ID kategori dan jenis kebutuhan. Kemudian pada detail tabungan di sini terdapat nomor seri, quantity, ID tabungan dan ID item, yang mana nomor seri di sini merupakan direct relationship antara ID tabungan dengan ID item. Kemudian di sini juga ada ID item, nama item, harga dan juga ID kategori. Kemudian di sini ada pada entity status ada ID status dan nama status. Kemudian di tabungan di sini terdapat ID tabungan, tanggal mulai, tanggal berakhir dan ID user. Kemudian pada user di sini terdapat ID user, nama user, nomor HP, password, ID status. Yang mana di sini disimpan di dalam public class user dan di sini disimpan dalam public class tabungan. Kemudian di sini disimpan dalam public class status. Di sini public class item, di sini public class detail tabungan, di sini kategori. Nah, setelah kita membuat model, di sini kita harus membuat data konteksnya, yang mana kita harus memasukkan entity-entity-nya dan notasi variabel yang berbeda gitu untuk menyimpan dan mendapatkan datanya gitu. Kemudian setelah kita membuat data konteks, kita build dan masuk ke controller. Untuk controller yang pertama di sini terdapat controller kategori. Nah, di mana dalam kategori di sini terdapat controller index, detail. Nah, di sini index. Di sini untuk mendapatkan untuk melihatkan indeks atau menampilkan indeks pada kategori. Kemudian di sini untuk controller detail dan di sini untuk create. Nah, di sini ini merupakan untuk validasi create pada controller, yang mana ketika dia membuat kategori baru dia akan divalidasi di sini. Kemudian pada kategori bagian edit, di sini ketika dia diubah, dia akan ditaruh di public action di sini. Dia akan disimpan, kemudian dia jika salah dia akan dikembalikan di not found, http not found. Nah, jika dia benar maka dia akan ditambahkan di view kategori. Kemudian pada kategori detail, di sini dia akan memvalidasi pada bagian detailnya, yang mana dia akan dilihatkan di sini dia akan melihatkan ID dan kategorinya, yang mana dia divalidasi ID kategorinya, kemudian apabila salah dia akan dikembalikan di http not found, apabila benar dia akan dimasukkan atau dilihatkan di kategori index. Nah, kemudian di sini ada create yang akan dikembalikan pada tampilan. Kemudian di sini ada validasi create kategori. Kemudian di sini ada kategori edit dan validasi kategori edit serta delete dan untuk validasi di sini. Kemudian oversize ini untuk boolean disposing. Selanjutnya
Setelah pada controller kategori, di sini juga ada controller detail tabungan, yang mana di sini terdapat indeks, yang mana di indeks ini akan dipanggil ketika kita ingin menampilkan list dari detail tabungan. Kemudian di sini detail tabungan untuk melihat detail salah satu intens dari detail tabungan. Kemudian pada create di sini setelah dia di create, dia akan ditangkap kemudian ditampilkan lagi. Setelah itu di sini merupakan validasi untuk meng-create dari tabel dari entity detail tabungan. Kemudian di sini ini untuk mendapatkan ketika dia diedit. Jadi yang diedit itu bisa jadi dari dia akan divalidasi dari ID dan juga detail tabungannya. Kemudian jika salah dia akan dikembalikan di not found. Jika benar dia akan masuk di detail tabungan atau ditampilkan di detail tabungan. Kemudian di sini ada HTTP. Ini merupakan validasi ketika dia sudah diedit di sini. Jadi ini merupakan gabungan di sini merupakan jadi antara ini dengan ini itu saling terhubung gitu. Kemudian di bagian delete di sini akan ada validasi yang mana jika salah dia akan di not found-kan, kemudian jika benar dia akan dikembalikan di view detail tabungan. Selanjutnya di bagian item, untuk controllernya di sini ada index, yaitu sama seperti yang tadi, dia akan ditampilkan. Kemudian pada bagian detail di sini apakah di ID-nya itu merupakan integer, jika dia sama dengan 0 dia akan dikembalikan di sini. Jika dia sama dengan database atau tidak sama dengan database yang kita buat, dia akan dikembalikan di not found. Kemudian jika benar dia akan di view, ditampilkan di item. Selanjutnya di sini merupakan untuk mendapatkan create dari item tersebut. Di sini untuk validasi apakah benar, jika benar dia akan dikembalikan di view, jika salah dia akan di not found-kan. Di sini sama, dia di sini untuk validasi edit, kemudian di sini reaction atau action result dari delete, dan di sini action dari delete konfirmasi apabila benar dan di protected. Selanjutnya ada status controller yang mana sama seperti tadi. Di sini diminta untuk di sini akan menampilkan pada index, action index, kemudian pada action detail di sini akan mendapatkan di sini if ID sama dengan 0, dan jika benar dia akan dikembalikan di sini HTTP status kode. Kemudian jika salah pada statusnya di sini, maka dia akan di not found-kan. Apabila benar dia akan ditampilkan di view status. Di sini untuk mendapatkan create kemudian ditampilkan. Setelah itu di sini merupakan validasi dari create tersebut, dan di sini untuk menampilkan action dari edit. Di sini untuk validasi edit. Di sini untuk mendapatkan action atau action daripada delete, dan di sini untuk validasi delete-nya. Kemudian pada bagian tabungan, di sini untuk menampilkan tabungannya, list tabungannya. Kemudian di bagian ini dia akan menampilkan detailnya. Di sini dia akan menampilkan create, yang mana di dalam create tersebut ada ini validasi dari create atau action dari result create. Kemudian di sini action daripada button edit. Di sini validasi dari edit tersebut.
Nah, di sini itu merupakan action atau button dari delete. Dan di sini untuk konfirmasi atau validasi dari delete-nya. Selanjutnya, di bagian controller user, di sini terdapat index, detail, yang mana index ini untuk menampilkan list, detail ini untuk menampilkan detail intense. Kemudian ini merupakan controller bagian homepage, yang mana dia akan ditampilkan di bagian homepage-nya. Nah, di sini merupakan tampilan untuk create, dan pada di sini ini untuk validasi homepage. Ketika dia memasukkan create dengan benar atau sign up dengan benar, dia akan dikembalikan atau dimasukkan di dalam indeksnya pada entity user atau tabel usernya. Kemudian di sini ada validasi dari create, dan ini action daripada edit, dan ini validasi dari editnya. Di sini action daripada delete, yang mana dia ketika benar dia akan ditampilkan di bagian view user atau di bagian list tadi. Nah, di sini merupakan validasi daripada dari delete. Kemudian setelah kita membuat controller, kita akan membuat tampilan daripada entity tersebut, yang mana di sini ada create. Ini merupakan tampilan dari create kategori, atau kita akan membuat sebuah kategori. Kemudian di sini untuk menampilkan delete pada kategori, atau ketika nanti user akan menghapus daripada daripada intens kategori, dia akan ditampilkan di sini. Kemudian ini merupakan tampilan dari detail, dan ini merupakan tampilan dari edit, dan ini tampilan dari list. Kemudian di bagian detail, ini adalah tampilan dari create detail tabungan. Ini adalah tampilan dari delete, yang mana di delete ini dia akan ditampilkan div, del, dan dt. Kemudian di detail, di sini juga akan ditampilkan yang sama. Kemudian pada edit, ini merupakan tampilan dari edit, dan index. Di sini merupakan tampilan dari indeks, yang mana setiap tampilan dari beberapa entity tersebut akan dibuat tabel. Dan pada item, di sini juga merupakan tampilan create dari item. Di sini tampilan dari delete, dan di sini tampilan dari detail. Ini merupakan tampilan dari edit, dan ini tampilan dari list item. Kemudian di sini ada status. Dia juga sama, status juga ada tampilan dari create, yang mana kita dapat membuat status baru, delete untuk menghapus status yang tidak diperlukan. Kemudian detail, di sini juga ditampilkan detailnya atau rincian dari statusnya. Kemudian untuk edit, di sini untuk mengedit status yang ada. Kemudian di sini akan ditampilkan list dari status. Di sini pada tabungan terdapat tampilan dari create. Di sini tampilan dari delete. Kemudian tampilan dari detail, dan juga tampilan dari edit, serta tampilan dari list tabungannya. Selanjutnya pada bagian user, di sini terdapat tampilan create pada user, kemudian tampilan delete, tampilan detailnya, kemudian ada tampilan edit. Selanjutnya
ada tampilan indeks atau tampilan list dari data user. Langsung saja kita masuk ke ini. Nah, ini merupakan tampilan dari homepage yang mana user dapat melakukan sign up di sini. Seumpama nama user Habil. Nomor HP 081234. Nah, untuk passwordnya Habil123. Selanjutnya untuk ID status karena dia mahasiswa jadi 2. Kita klik. Nah, di sini nama Habil sudah masuk di dalam list data user. Kemudian, gimana caranya kita membuat tabungan? Yaitu di sini ada menu utama dari membuat tabungan. Untuk contohnya kita harus memasukkan tanggal 23 Juni atau kita masukkan 23 Juli 2022, kemudian 24 Agustus 2023. ID user kita buat ID user 2. Create. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa dia ada di ID tabungan 10. Nah, untuk menghapusnya gimana? Untuk menghapusnya kita bisa klik hapus. Kita bisa klik hapus di sini. Kemudian kita juga bisa mengubahnya. Mungkin di sini ID usernya ada ID user 3. Nah, di sini terubah dan di sini juga ada detail. Di detail ini juga ada menu di sini juga ada button ubah dan button list, yang mana di sini kita akan kembali ke list. Kemudian pada hapus, kita coba untuk menghapus. Nah, di sini sudah tidak ada. Selanjutnya di sini ada menu item, yang mana di item ini merupakan data-data dari item yang di list oleh user. Bisa jadi item di sini belum milik user siapapun gitu. Seumpama kita akan membuat item baru. Di sini nama itemnya piring. Harganya itu 4.000 dengan ID kategori atau kebutuhannya itu dia 2 sekunder. Nah, di sini piring masuk di sini. Nah, untuk mengubahnya gimana? Untuk mengubahnya bisa diklik di sini ubah. Kemudian kita dapat mengubahnya di sini. ID kategorinya ada 3. Kita save. Nah, di sini akan terubah 3. Untuk detailnya seperti ini tampilannya. Kemudian masuk lagi ke list. Untuk menghapus, kita bisa klik hapus. Nah, di sini sudah tidak ada. Kemudian di item di sini juga ada flowchart, maksudnya ada link yang mana kita bisa masuk ke ID kategori yang tadi. Nah, di sini untuk ID kategori juga sama, ada CRUD-nya, yang mana kita dapat membuat baru, kategori baru, yaitu kebutuhan keluarga, create. Nah, di sini untuk mengubahnya kita juga bisa mengubah mungkin bukan keluarga atau kebutuhan sekolah. Kita save. Nah, di sini terubah. Kemudian kita juga bisa melihat detailnya. Kita juga bisa menghapus. Selanjutnya di sini untuk tabungan. Di sini tabungannya terdapat ID tabungan 2, 3, 6 sama 7 dan 9. Yang mana pada ID user 2, 3, 2, 1, 1. Yang mana kita dapat mengubah. Kemudian kita juga dapat melihat detailnya.
di sini. Kemudian kita juga dapat menghapusnya di sini. Atau kita juga bisa membuat tabungan baru di sini. Kemudian untuk detail tabungan di sini merupakan gabungan dari ID tabungan dan juga ID item. Yang mana nomor seri di sini didapatkan dari sini dan sini. Yang mana di detail tabungan di sini kita juga dapat membuat baru. Kemudian kita create di sini. Selanjutnya kita juga bisa mengubah. Nah, di sini kita juga bisa melihat detailnya di sini. Kemudian kita juga bisa menghapus. Nah, di sini hilang. Oke, selanjutnya di bagian user. Di bagian user di sini terdapat beberapa ID user yang mana kita dapat membuat baru, yaitu sign up tadi. Kemudian kita juga dapat mengubah user dari nama user, nomor HP, password, dan juga ID status. Kemudian kita juga dapat melihat rincian daripada data user. Kita juga bisa menghapusnya. Untuk entity-entity yang berkaitan atau sudah berrelasi dengan entity yang lain, ini tidak dapat dihapus atau juga diubah karena dia akan mengubah entity-entity yang sudah berrelasi gitu. Jadi untuk mengubahnya kita bisa mulai dari entity yang berhubungan lebih banyak dahulu atau yang udah direct relationship terlebih dahulu, kemudian kita mengubah ke entity yang sebelahnya atau yang berhubungan di sebelahnya gitu. Sekian dari presentasi kami, mungkin akan dilakukan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebentar. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, yaitu di era zaman yang semakin hari berkembang sangat pesat, membuat kita membutuhkan inovasi baru sebagai pemecah permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tersebut. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah keuangan yang tidak teratur. Maka, perlu adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri sangat dibutuhkan di tengah berkembangnya teknologi saat ini. Istilah manajemen keuangan pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh Hussein Sutisna bahwa perkembangan teknologi yang cukup berkembang pesat di bidang industri mengakibatkan permasalahan baru, yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan dan untuk membiayai operasi perusahaan, sehingga muncullah manajemen keuangan. Menurut KBBI, manajemen memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk menggapai tujuan tertentu. Aplikasi Monkey hadir sebagai solusi dari manajemen keuangan tersebut. Pengguna aplikasi Monkey dapat menginputkan data target yang ingin mereka capai dan program akan membuat rincian target yang telah diinputkan pengguna dalam bentuk nominal disertai waktu yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.